namaku Andi. Sudah hampir 5 tahun aku bekerja sebagai supir ambulans di sebuah rumah sakit kecil di wilayah pedesaan Jawa Tengah. Pekerjaanku sederhana, tapi tidak pernah benar-benar mudah. Kadang aku hanya mengantar pasien rujukan ke rumah sakit besar di kota. Kadang juga menjemput korban kecelakaan di tengah malam, atau mengantar jenazah ke keluarga mereka yang berduka. Tapi malam itu berbeda. Jam dinding di ruang istirahat supir menunjukkan pukul 2:05. Aku baru saja menyeduh kopi instan dan duduk sebentar untuk meluruskan punggung ketika pintu ruang istirahat dibuka cepat oleh seorang perawat jaga. "Mas Andi, ada panggilan darurat," katanya sambil menyodorkan kertas. Aku bangkit setengah malas dan mengambil dokumen yang dia berikan. "Desa Waringin?" gumamku membaca alamat yang tertera. Aku belum pernah dengar nama desa itu sebelumnya. Perawat itu mengangguk. "Iya, pasiennya lelaki tua, katanya kritis. Kita diminta jemput sekarang juga." Aku mengangguk pelan, bersiap untuk segera menuju ambulans. Tapi sebelum aku benar-benar pergi, si perawat tiba-tiba menahan langkahku dan menatapku agak lama. "Mas Andi, tolong hati-hati ya. Tapi, yang paling penting, jangan nyalakan sirin kalau sudah masuk wilayah desa itu." Aku langsung berhenti melangkah. "Kenapa? Ini darurat kan?" Dia terlihat ragu, seperti sedang menimbang apakah harus menjelaskan atau tidak. Tapi akhirnya dia menjawab pelan, hampir berbisik, "Pokoknya jangan. Warga sana yang bilang," katanya, "sirin bisa memanggil sesuatu." Aku mengerutkan dahi. "Maksudnya apa? Memanggil apa? Hantu?" Aku sempat tertawa kecil, bukan mengejek, tapi karena tak bisa menahan rasa aneh di dalam dada. Tapi tetap saja, aku mengangguk. Karena dalam pekerjaanku, lebih baik nurut dan hati-hati daripada nantinya bermasalah. Lagi pula, aku sudah sering dengar peringatan aneh semacam ini dari warga desa terpencil. Tiap daerah selalu punya mitos dan kepercayaan sendiri. Buatku, selama tidak membahayakan pasien, aku bisa ikuti. Aku meluncur ke garasi dan menghidupkan mesin ambulans. Udara malam terasa lembab dan dingin. Langit gelap pekat tanpa bintang. Jalanan masih sangat sepi, hanya sesekali terlihat cahaya redup dari lampu jalan yang tak semuanya menyala. Rute ke Desa Waringin muncul di GPS, dan aku langsung menyusuri. Jalan utama yang lama-lama berubah menjadi jalan kecil penuh tikungan tajam. Semakin jauh aku melaju, semakin asing suasananya. Pepohonan di kanan kiri jalan tampak tinggi dan rapat, seperti membentuk lorong gelap yang tak berujung. Sekitar 1 jam berlalu, aku belum juga menemukan tanda-tanda kehidupan. Rumah-rumah penduduk makin jarang, lampu-lampu jalan tak ada lagi. Di tengah perjalanan, aku sempat bertanya-tanya, kenapa desa ini begitu terpencil? Kenapa tidak dibawa saja ke puskesmas terdekat? Tapi mungkin kondisinya memang mendesak dan keluarga si pasien tidak punya pilihan lain. Sekitar pukul 3 dini hari, aku mulai memasuki kawasan yang disebut di GPS sebagai wilayah Desa Waringin. Di mulut jalan desa itu, aku melihat papan kayu yang terpancang miring. Tulisan di atasnya samar dan hampir tak terbaca karena catnya mulai pudar. Tapi aku masih bisa mengeja. "Mohon tenang, dilarang membunyikan sirin." Tulisan itu membuat bulu kuduku sedikit berdiri. Bukan karena takut, tapi karena tiba-tiba aku merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Rasanya seperti sedang melanggar sesuatu yang tak terlihat. Aku pelankan kecepatan kendaraan dan, sesuai pesan tadi, aku matikan sirin meski tanganku sempat ragu. Biasanya dalam situasi genting seperti ini, sirin harus dinyalakan agar warga tahu ada ambulans lewat. Tapi kali ini, aku biarkan hening. Aku mulai menyusuri jalan masuk desa. Jalan aspal berubah menjadi bebatuan yang tak rata. Sesekali aku melihat rumah-rumah tua berdinding kayu dengan lampu redup yang nyalanya hampir padam. Tak ada suara, tak ada hewan malam. Bahkan jangkrik pun seperti enggan berbunyi. Desa itu terasa sepi. Tapi bukan sepi biasa. Lebih seperti sunyi yang mencekam. Sunyi yang penuh tanda tanya. Beberapa ratus meter masuk ke dalam, aku akhirnya menemukan rumah dengan lampu terang dan seseorang berdiri di depan, memberi isyarat dengan senter.
Aku langsung parkir ambulans di depan rumah itu dan keluar. Seorang pria paruh baya menyambutku. Wajahnya tegang, suaranya lirih. "Bapak saya di dalam. Sudah susah napas dari tadi. Tadi kami sempat coba hubungi bidan desa, tapi jaringannya jelek sekali. Akhirnya kami hubungi rumah sakit." Aku mengangguk dan membuka pintu belakang ambulans untuk menurunkan tandu. Saat masuk ke dalam rumah, aku melihat seorang lelaki tua terbaring lemah di tikar pandan. Napasnya tersengal-sengal. Matanya separuh terbuka, seperti tak sadar penuh. Tak ada waktu banyak. Dengan bantuan keluarga, kami mengangkat lelaki tua itu ke tandu dan segera membawanya masuk ke ambulans. Semua dilakukan dengan cepat dan sunyi. Tak ada tangis, tak ada panik. Hanya tatapan-tatapan cemas dari keluarga yang tak bicara sepatah kata pun. Aku menyalakan mesin ambulans kembali dan bersiap untuk berangkat, masih tanpa sirin. Namun begitu kendaraan mulai bergerak, aku merasa ada perubahan. Entah mengapa, malam terasa lebih gelap dari sebelumnya. Kabut tipis mulai turun, menyelimuti jalan yang tadinya masih bisa kulihat jelas. Padahal ini belum waktunya kabut, pikirku. Musim hujan pun belum datang. Tapi aku tetap memacu mobil. Hati-hati di jalan berbatu, sambil sesekali melihat ke kaca. Spion. Lelaki tua itu terbaring diam, nyaris tak bergerak. Namun anehnya, entah kenapa aku merasa seperti ada bayangan lain di belakangnya. Tapi setiap aku menoleh langsung, tak ada siapa-siapa. Aku coba yakinkan diri bahwa ini cuma kelelahan. Jam segini otak sering bermain-main sendiri. Aku tetap memacu kendaraan perlahan, berharap bisa segera keluar dari desa ini dan masuk ke jalan utama. Namun saat itulah, kabut tiba-tiba turun lebih tebal. Jarak pandang makin sempit. Lampu depan ambulans hampir tak mampu menembus gelapnya jalan. Aku ragu-ragu. Kalau begini terus, bisa-bisa aku celaka di jalan. Dalam kondisi seperti ini, insting pertamaku adalah menyalakan sirin, hanya untuk memastikan aku bisa dilihat dan mungkin didengar kalau ada kendaraan lain dari depan. Tanganku mulai bergerak ke tombol sirin. Tapi entah kenapa, pesan dari perawat tadi terus terngiang. "Jangan nyalakan sirin," katanya bisa memanggil sesuatu. Aku menarik tangan kembali, tapi dalam hatiku bertanya-tanya. Kalau memang ada sesuatu, kenapa harus takut dengan suara sirin? Apa yang sebenarnya dimaksud warga desa itu? Aku menarik napas dalam-dalam. Mataku menatap jalanan berkabut di depan. Mesin ambulans berderu pelan. Lelaki tua di belakang masih terdiam. Dan aku perlahan mulai merasa bahwa malam ini akan menjadi malam yang sangat panjang. Entah kenapa, jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. Dan perasaan aneh itu baru saja dimulai. Aku kembali menyusuri jalan berbatu yang tadinya kulalui untuk masuk. Tapi entah kenapa, suasananya terasa berbeda. Jalanan yang tadi bisa kulihat meskipun gelap, sekarang nyaris tidak tampak. Kabut mulai turun, tipis pada awalnya, seperti embun. Tapi dalam waktu singkat menjadi tebal seperti asap pekat yang menggantung rendah di udara. Pandangan ke depan hanya beberapa meter saja. Lampu depan ambulans perlahan mulai redup, seperti diselimuti kabut dari dalam, bukan dari luar. Aku mulai menurunkan kecepatan. Rem aku tekan perlahan. Tapi anehnya pedal rem terasa berat. Bukan keras tapi berat. Seperti diinjak dari arah berlawanan. Seperti ada sesuatu yang menahan mobil ini agar tidak melaju. Aku coba tekan lebih kuat, sambil mengatur arah setir agar tetap lurus karena jalanan di desa ini sempit, hanya cukup untuk satu mobil kecil. Kabut semakin tebal, tidak ada suara, tidak ada jangkrik, tidak ada angin, tidak ada hembusan udara malam. Semuanya mati, seperti dunia mendadak hening. Aku menoleh sekilas ke belakang, ke ruang pasien. Lelaki tua itu masih terbaring dengan mata tertutup. Tapi jujur saja aku tidak yakin apakah dia masih hidup atau tidak. Tidak ada alat monitor detak jantung di ambulans tua ini. Dan aku juga tidak ingin membuka tirai belakang hanya untuk melihat sesuatu yang mungkin tidak ingin aku lihat. Tanganku mulai gemetar. Selama menjadi sopir ambulan, aku sudah pernah melihat orang meninggal di depan mata. Sudah pernah mengantar jenazah dari rumah ke pemakaman dengan keluarga yang histeris. Tapi ini bukan seperti itu. Ini berbeda.
Ini seperti ada yang memperhatikan. Ada yang mengikuti dari balik kabut. Dari balik pepohonan yang tertutup gelap. Aku coba logis. Mungkin memang kabut alam biasa. Desa di dataran tinggi seperti ini wajar jika berkabut tengah malam. Tapi perasaan gelisah itu tak bisa kuabaikan. Tanganku mulai bergerak ke arah tombol sirin. Awalnya ragu, tapi kemudian panik mulai menguasai. Rem mobil sudah beberapa kali seperti tidak berfungsi normal. Aku tidak bisa melihat jalan sama sekali. Aku butuh sesuatu untuk memberi tanda. Kalau ada warga, kalau ada kendaraan dari arah berlawanan, mereka bisa mendengar suara sirin. Tanpa pikir panjang lagi, aku tekan tombolnya. Sirin menyala, awalnya seperti biasa. Bunyi khas ambulans menggema pelan, memecah sunyi. Tapi kemudian, suaranya berubah. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Nada sirin itu berubah menjadi lebih tinggi, lebih melengking, dan seolah terdistorsi. Seperti suara rekaman rusak yang dimainkan terlalu cepat. Aku buru-buru menekan tombol off, tapi sirin terus menyala. Aku tekan lagi. Tidak bisa mati. Lampu strobo di atas mobil mulai berkedip cepat, meskipun tombolnya sudah dalam posisi mati. Suaranya semakin keras, memantul dari pepohonan yang tak terlihat, menciptakan gema aneh yang berputar-putar di dalam kepalaku. Tiba-tiba, mobil seperti mengerem sendiri. Ambulans berhenti mendadak. Aku hampir terbentur ke setir. Mesin masih menyala, tapi mobil tidak mau bergerak maju. Aku tekan gas, tidak ada reaksi, pedal gas terasa kosong. Aku buka kaca jendela sedikit, ingin mendengar lebih jelas. Tapi saat itu juga, suara lain masuk. Terdengar suara tangisan. Bukan dari dalam ambulans, tapi dari luar. Tangisan anak kecil. Pelan, lirih. Seperti berasal dari balik pepohonan di sisi kiri jalan. Aku menoleh. Tidak ada apa-apa. Hanya kabut. Tapi tangisannya semakin jelas. Lalu, terdengar lagi suara lain. Suara seperti wanita tertawa pelan. Lebih tepatnya suara cekikikan seorang perempuan. Aku mematung. Tidak bisa bicara. Tidak bisa bergerak. Bahkan napasku seperti tertahan. Aku buru-buru menutup jendela. Tapi suara itu tetap terdengar. Seolah tidak datang dari luar. Seolah masuk ke dalam pikiranku. Aku menoleh lagi ke belakang. Pasienku masih diam, tapi posisi kepalanya sedikit berubah. Tadi menghadap ke kiri, sekarang menghadap ke kanan. Matanya masih tertutup, tapi aku yakin dia berpindah posisi. Atau mungkin hanya perasaanku saja. Aku coba nyalakan mesin ulang. Mobil menyala, tapi belum sempat aku menginjak gas, sesuatu mengetuk kaca belakang ambulans. Pelan, tapi jelas. Aku menoleh, cepat ke kaca spion tengah. Tidak ada siapa-siapa. Kali ini dari samping, kaca sebelah kiriku. Pelan-pelan aku melirik. Tidak ada siapa-siapa di sana. Tapi saat aku menoleh lagi ke depan, mataku menangkap sesuatu berdiri di tengah jalan. Putih, panjang. Rambutnya menutupi wajah. Tubuhnya kurus. Tidak bergerak. Aku refleks membunyikan klakson. Tidak bereaksi, aku nyalakan lampu jauh. Sosok itu masih berdiri, lalu satu demi satu, dari balik kabut, muncul sosok lain, di sisi kiri, di sisi kanan, belakang. Mereka semua hanya berdiri, gak bergerak, gak bicara, gak bernapas. Aku ingin keluar, tapi kakiku seperti terpaku, tangan gemetar. Aku mulai membaca doa dalam hati, entah sudah berapa kali. Keringatku mulai menetes. Rasa takut ini bukan rasa takut biasa. Ini rasa takut yang membuat tubuh seperti mati rasa. Rasa takut yang membuatmu tahu bahwa kamu sudah masuk ke tempat yang tidak seharusnya kamu masuki. Sirine masih menyala, makin melengking. Tapi kali ini, seolah diiringi oleh suara lain. Suara tangisan, tawa, dan bisikan yang tidak bisa kupahami. Dan kemudian, pasien di belakangku berbicara. Suara parau, pelan, bukan seperti orang tua yang sekarat. Tapi suara dalam. Dalam dan berat. Dia berkata, "Sudah kubilang,
Jangan bangunkan mereka. Aku tidak berani menoleh. Aku hanya bisa menunduk. Karena di saat itu, aku sadar, aku telah melanggar sesuatu yang lebih dari sekadar aturan desa. Aku diam membatu. Suara berat dari belakang tadi bukan suara manusia biasa. Bukan suara orang tua yang sekarat. Bukan juga suara halusinasi karena kelelahan. Itu sesuatu yang lain. Suaranya seperti berasal dari makhluk alam lain. Serak, tapi penuh amarah yang menekan dadaku seperti batu besar. Sudah kubilang, jangan bangunkan mereka. Aku menelan ludah. Kupaksakan tubuhku bergerak dan menoleh ke belakang perlahan, berharap ini cuma bayanganku sendiri. Tapi saat mataku sampai pada bagian ruang pasien, aku melihat lelaki tua itu duduk. Bukan berbaring lagi, tapi duduk. Tubuhnya masih lemah, tapi matanya terbuka penuh dan kosong. Tidak seperti orang yang sedang sadar, lebih seperti seseorang yang sedang dipakai tubuhnya oleh sesuatu yang bukan dirinya. Dia menatapku lurus. Tanpa kedip mulutnya bergerak, tapi suara yang keluar bukan berasal dari pita suaranya. Suaranya menggema, seperti diucapkan dari dua arah sekaligus. Satu dari mulutnya dan yang satunya lagi, entah dari mana. Apa kau tahu, kenapa sirin tidak boleh dinyalakan di sini? Aku tidak menjawab. Aku tidak bisa menjawab. Mulutku seperti terkunci. Yang bisa kulakukan hanya menatapnya balik, sambil berharap semua ini adalah mimpi buruk. Dia tersenyum kecil. Sirin itu memanggil mereka. Mereka yang sudah lama tidur di dalam tanah. Mataku kembali menatap keluar kaca depan. Sosok-sosok itu masih di sana. Tidak bergerak, semakin dekat. Seolah-olah mereka tidak melangkah tapi mendekat begitu saja. Seperti digeser oleh angin, tanpa suara. Lampu ambulans berkedip-kedip aneh. Kadang mati, lalu menyala sendiri. Seperti ambulans ini hidup dan sedang ketakutan juga. Aku coba menarik napas panjang, lalu menginjak gas. Namun tidak bereaksi. Mobilnya tetap diam. Pria tua itu berbicara lagi. Kali ini dengan nada berbeda. Bukan marah, tapi seperti memberitahu dan memperingatkan. Mereka dulu juga manusia, tapi dibuang dari desa ini karena terlalu haus darah. Aku menoleh cepat. Apa maksudnya? Dia hanya menatapku, tanpa menjawab. Suara sirin tiba-tiba berhenti sendiri. Hening, lalu disusul suara lain, seperti suara geraman rendah. Tidak keras tapi dalam. Tidak seperti suara binatang, lebih seperti suara napas. Dari banyak makhluk, napas panjang, tersengal, yang datang dari segala arah. Aku coba buka pintu mobil, tapi gagal. Pintu tetal terkunci, aku tekan tombol power window. Tidak bergerak, aku menggedor-gedor klakson. Tidak berbunyi, aku benar-benar terjebak. Tiba-tiba, lampu kabin mati. Dan dalam hitungan detik, semua gelap, tidak ada lampu. Tidak ada suara, hanya napas. Napasku yang semakin cepat dan napas lain di belakangku, tepat di leherku. Aku tahu ada sesuatu yang berdiri di sana, tapi aku tidak berani menoleh. Lalu, aku mendengar ketukan kecil di jendela kiri. Aku memberanikan diri melirik. Samar-samar di balik kabut dan kegelapan, aku melihat wajah pucat, mata hitam, mulut sobek seperti robek paksa. Dia menempelkan wajahnya di kaca, tersenyum padaku. Tiba-tiba, kaca jendela kanan pecah. Tangan hitam masuk, meraih ke dalam, berusaha membuka pintu dari dalam. Aku berteriak, aku tendang tangan itu sekuat tenaga. Kupukul dengan benda apapun yang bisa kujangkau. Suara lolongan mulai terdengar dari segala arah. Lolongan tinggi menyayat seperti serigala lapar. Aku mendengar suara pintu belakang ambulans terbuka sendiri. Lalu suara teriakan, bukan dari pria tua itu, tapi dari makhluk yang entah bagaimana masuk ke dalam tubuhnya dan kini sedang berteriak marah karena terusik. Aku tahu aku harus keluar. Dengan kekuatan yang entah dari mana datangnya, aku dobrak pintu supir dan berhasil keluar. Udara malam luar biasa dingin.
Kabut seperti asap di dalam kulkas, dingin dan lembab menusuk kulit. Tapi aku tidak peduli, aku berlari. Lari sekuat tenaga meninggalkan ambulans yang kini dikerumuni sosok-sosok putih tinggi yang bergerak aneh. Aku dengar suara besi berderit, suara mobil terbuka, suara teriakan yang mengerikan. Lalu semuanya sunyi. Lagi, aku sembunyi di balik pohon besar di pinggir jalan desa. Napasku masih terengah, dadaku bergetar. Di depanku, sekitar 50 meter, ambulansku masih terlihat, tapi sudah tidak seperti semula. Warnanya memudar, seperti mobil tua yang telah berkarat bertahun-tahun. Catnya mengelupas, lampu pecah, dan alat sirinnya hilang. Wujudnya berubah, dalam waktu singkat seolah sudah ditinggalkan sudah puluhan tahun. Dan makhluk-makhluk itu menghilang, seolah masuk kembali ke dalam kabut. Aku menunduk, diam, bertanya-tanya dalam hati, apa yang sebenarnya terjadi di desa ini, dan makhluk apa yang telah kubangunkan. Lalu aku mendengar suara langkah pelan di belakangku, lembut, ringan, tapi jelas, bukan hewan, bukan daun jatuh. Apakah itu manusia, atau sesuatu yang menyerupai manusia? Aku tidak menoleh, tapi suara itu berkata dengan pelan, "Mas, sudah waktunya pulang." Aku kenal suara itu. Itu suara perawat di rumah sakit yang memberiku dokumen. Tapi bagaimana mungkin dia ada di sini? Aku berbalik cepat. Tidak ada siapa-siapa, hanya kabut. Dan di tengah kabut itu, berdiri satu sosok dengan seragam perawat putih, rambut panjang, tubuh gemetar, tersenyum padaku. "Mas Andi, jangan nyalakan sirin. Sudah kubilang kan?" Lalu, wajahnya berubah. Mata hitam pekat, mulut sobek menganga. Dan dunia di sekitarku menjadi gelap total. Aku tak tahu berapa lama aku pingsan. Saat aku membuka mata, dunia terasa aneh. Langit masih gelap, tapi bukan malam seperti biasanya. Warna langit seperti kelabu pekat, seperti langit sebelum badai. Tapi diam, kaku, tidak bergerak. Aku masih di tempat yang sama, di pinggir jalan desa itu, tapi tidak ada lagi ambulansku. Tidak ada jejak ban, tidak ada kaca pecah, tidak ada apapun. Semua sunyi, begitu sunyinya sampai aku bisa mendengar detak jantungku sendiri. Aku berdiri perlahan, lututku gemetar, keringat dingin mengalir dari tengkuk sampai ke punggung bawah. Aku melihat sekeliling, tidak ada rumah, tidak ada papan nama desa. Jalanan seperti berubah bentuk, berkelok tajam ke arah yang tak kukenali, seakan bukan jalan yang sama yang kulalui tadi malam. Aku mulai berjalan, entah kemana. Langkah demi langkah aku tempuh sambil terus berdoa dalam hati. Tapi setiap kali aku berpikir jalan ini akan membawaku keluar, aku kembali ke tempat yang sama. Sebuah pohon besar dengan ranting bengkok seperti tangan manusia. Aku yakin aku sudah berputar 3 kali. Ini bukan hanya tersesat, aku seperti terperangkap dalam sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Aku duduk di akar pohon, memeluk lutut, mencoba mengatur napas. Di saku celanaku masih ada ponsel. Kupikir, mungkin aku bisa kirim pesan, cari lokasi, atau minta bantuan. Tapi begitu layar menyala, aku melihat sesuatu yang membuat bulu kudukku berdiri. Waktu di layar menunjukkan pukul 2.13. Masih waktu yang sama saat aku menerima panggilan dari rumah sakit semalam. Aku buka aplikasi jam dunia. Semua kota menunjukkan waktu yang sama. Aku buka galeri foto dan... Tuhan, aku nyaris menjatuhkan ponselku. Di sana, ada foto. Foto yang tidak pernah aku ambil. Foto dari dalam ambulans, menunjukkan wajahku yang sedang menyetir. Dan di belakangku, berdiri sosok putih dengan mata hitam memandangi punggungku. Jari-jariku gemetar. Aku hapus foto itu cepat-cepat. Tapi saat aku kembali ke galeri, foto itu muncul lagi. Tapi sekarang, wajahku di foto itu sedang menatap kamera. Dengan tatapan kosong. Dan sosok putih di belakangku kini meletakkan tangannya di bahuku. Aku lempar ponselku ke tanah. Aku tidak tahan lagi. Aku harus keluar dari sini. Aku berteriak keras. Aku bukan bagian dari ini. Tiba-tiba, suara-suara itu kembali. Tangisan tawa kecil. Bisikan panjang tanpa arti.
Tapi kali ini lebih dekat, lebih nyata. Aku berdiri dan mulai berlari, entah kemana. Tapi langkah kakiku makin berat, seolah tanah ini menolak aku pergi. Ranting-ranting pohon seperti menjulur dan mencoba meraih kakiku. Kabut semakin tebal, dan di antara kabut itu mulai muncul bayangan-bayangan mereka, sosok-sosok dari tadi malam. Tapi sekarang wajah mereka lebih jelas. Matanya kosong, bibirnya sobek, tubuhnya membusuk, dan mereka menangis. Tapi bukan karena sedih. Tangisan mereka seperti ratapan kesakitan yang tak berakhir. Mereka menyentuhku, tangan-tangan dingin, lembab, seperti daging yang terendam air. Terlalu lama, aku menjerit, menggeliat, tapi makin banyak yang datang. Mereka tidak menyerang, tidak juga melukai, tapi mereka memelukku, menarikku ke dalam pelukan mereka yang dingin dan menyakitkan. Seperti mereka ingin aku merasakan apa yang mereka rasakan. Tiba-tiba, terdengar suara bel berdentang dari kejauhan. Suara seperti lonceng gereja tua. Dan entah kenapa sosok-sosok itu mulai mundur, menyusut masuk ke kabut. Tangisan berubah menjadi bisikan, lalu hening. Aku jatuh tersungkur, terengah-engah. Dari balik kabut, muncul cahaya. Bukan cahaya terang, tapi cukup untuk kulihat sosok yang mendekat. Seorang lelaki tua, bungkuk, mengenakan baju lusuh. Ia membawa lonceng kecil di tangannya. Wajahnya penuh kerutan, tapi tatapan matanya sangat tajam. "Kau yang membunyikan sirine itu, ya?" tanyanya lirih. Aku mengangguk lemah. "Kau memanggil mereka yang sudah disegel, yang dikubur di balik batas desa." Sirine adalah panggilan, sama seperti mantra. Suara itu membangunkan apa yang seharusnya tetap tertidur. Aku menelan ludah. Mereka, siapa mereka? Orang-orang desa dulu pernah melakukan kesalahan. Mereka mencoba kekuatan dari alam gaib, menggunakan roh-roh untuk menjaga desa dari penjajah, tapi mereka terlalu kuat. Dan saat perang selesai, roh-roh itu tidak pergi. Mereka haus. Mereka mulai mengganggu. Hingga akhirnya, desa ini membuat perjanjian untuk menidurkan mereka. Aku menatap lelaki tua itu. Dan kalau dibangunkan, mereka akan kembali, menuntut apa yang dulu dijanjikan kepada mereka. Apa yang dijanjikan? Dia menatapku tajam. "Tumbal," ucap lelaki tua itu. Aku bergidik. "Lalu sekarang, apa aku bisa keluar dari sini?" Ia tidak langsung menjawab. Ia hanya membunyikan lonceng kecil itu lagi pelan. "Satu-satunya jalan keluar adalah kau harus menyelesaikan yang sudah kau perbuat." Mereka bangkit karena suara sirin, maka suara itu harus dibungkam, dan satu-satunya yang bisa melakukannya adalah dirimu sendiri. Apa maksudnya? Kau harus kembali ke ambulansmu, dan kau harus mengantar mereka kembali ke tempat asal mereka. Aku menatapnya tak percaya. "Mengantar?" Ia mengangguk pelan. "Kau supir bukan? Maka antarkan mereka. Satu kali perjalanan terakhir. Setelah itu, kau bisa pergi." Aku menunduk. Pilihan apa lagi yang kupunya? Tanpa sadar tubuhku sudah berdiri. Kabut mulai menipis. Jalan mulai terlihat. Di ujung jalan itu, aku bisa melihat ambulansku kembali. Tapi kali ini, penuh. Jendela belakangnya gelap, seolah dipenuhi penumpang. Mereka menungguku. Perjalanan terakhir ini bukan untuk menyelamatkan seseorang, tapi untuk menebus kesalahan. Dan mungkin untuk memastikan bahwa suara sirin itu tidak akan pernah terdengar lagi. Tanganku gemetar saat menyentuh gagang pintu ambulans. Mobil itu kini tampak lebih tua, lebih lusuh, dan jauh berbeda dari terakhir kali kulihat. Catnya memudar, logamnya berkarat, seolah-olah sudah bertahun-tahun ditinggalkan di tengah hutan. Namun saat ku tarik pintunya, entah kenapa engselnya masih bekerja sempurna. Membuka pelan dengan suara derit rendah yang panjang. Udara dingin menyergap dari dalam. Aku menatap ke ruang belakang mobil. Gelap, hening,
Tapi aku tahu mereka ada di sana. Mata-mata yang tak terlihat menatapku, menunggu. Rasanya seperti menaiki kendaraan kematian. Dengan napas berat, aku naik ke kursi pengemudi dan menyalakan mesin. Mengejutkan. Mesin menyala dalam 1 kali putaran kunci. Lampu-lampu menyala perlahan dan sirin itu. Suara itu. Tapi bukan seperti sirin darurat biasa, melainkan seperti ratapan. Suara panjang, penuh penderitaan, seperti jeritan dari dunia lain. Tapi aku tahu, aku tidak boleh mematikannya. Sirin itu bukan lagi panggilan, melainkan pengantar. Suara itu adalah jalanku untuk menyelesaikan ini. Ambulans mulai bergerak. Jalanan yang tadinya penuh kabut kini terbuka perlahan, seperti memberi ruang bagi iring-iringan kematian. Di sepanjang sisi jalan, kulihat bayangan samar berdiri penduduk desa lama, atau mungkin roh-roh yang terjebak di antara dunia. Mereka tak bergerak, hanya menunduk saat aku melewati mereka. Aku menyetir perlahan, mengikuti jalan yang entah mengarah kemana. Tapi aku bisa merasakannya. Tujuan itu ada. Seperti ada tarikan halus menarikku ke suatu tempat jauh di dalam hutan. Lalu akhirnya aku melihatnya. Sebuah gerbang batu tua setinggi 5 meter berdiri di tengah pepohonan. Gerbang itu ditumbuhi lumut, tertutup akar-akar besar. Di atasnya tertulis aksara Jawa kuno yang tak ku mengerti. Tapi satu hal yang pasti, tempat itu bukan tempat biasa. Di balik gerbang itu terbentang tanah lapang dengan batu-batu nisan yang berserakan tak beraturan. Bukan kuburan biasa, seperti kuburan massal, atau tempat pemujaan yang telah lama ditinggalkan. Aku menghentikan ambulans tepat di depan gerbang. Sirin berhenti sendiri, mesin mobil mati. Angin berhenti bertiup. Aku turun. Tubuhku terasa berat, seolah gravitasi tempat ini lebih kuat dari dunia luar. Saat pintu belakang ambulans terbuka perlahan, satu persatu sosok itu turun. Mereka tak lagi menakutkan, tidak berteriak, tidak menggertak, hanya melayang pelan menuju lapangan batu itu. Wajah mereka kini tampak damai. Mata mereka tetap kosong tapi tak ada amarah di sana. Mungkin karena mereka tahu perjalanan mereka akan berakhir. Satu persatu mereka berdiri di atas batu nisan, diam, menunduk, dan kemudian cahaya biru pucat mulai muncul dari bawah tanah. Seperti kabut bercahaya yang menyelimuti kaki mereka, lalu perlahan naik, menelan tubuh mereka, hingga lenyap, tanpa suara, tanpa sisa. Aku berdiri di sana, menyaksikan semua itu, dan saat sosok terakhir menghilang, gerbang batu itu mulai retak perlahan, lalu runtuh, menutup tempat itu selamanya. Angin berhembus kembali, burung bersuara dari kejauhan, dan langit mulai terang. Matahari mulai muncul dari balik pepohonan. Aku masih berdiri, lututku lemas, tapi ada kelegaan yang sulit dijelaskan. Semuanya sudah selesai. Tiba-tiba, suara seseorang terdengar dari belakangku. "Mas Andi?" Aku menoleh cepat. Itu perawat rumah sakit, yang malam itu memberiku dokumen pasien. Ia berdiri di jalan tanah, napasnya ngos-ngosan, wajahnya pucat. "Kami mencarimu. Ambulans ditemukan kosong di pinggir jalan desa sejak 3 hari lalu. Kami pikir Mas Andi hilang." Aku menatapnya, terdiam. 3 hari, ia mengangguk. "Kami lapor polisi." Tapi anehnya, tak ada yang ingat siapa yang menelepon rumah sakit malam itu. Bahkan, pasien bernama Pak Mardikun yang katanya dijemput, tidak pernah ada datanya. Aku terduduk di tanah. 3 hari, dan semuanya terasa seperti mimpi yang hanya berlangsung semalam. Aku menatap ambulans yang kini terlihat seperti semula. Bersih, lengkap, tidak rusak. Seolah-olah kejadian semalam hanya khayalan. Tapi bekas rasa dingin itu masih menempel di kulitku. Bekas suara-suara itu masih bergaung di telingaku. "Ayo kita pulang, Mas," kata si perawat lagi. "Yang penting Mas selamat." Kami kembali ke rumah sakit. Tapi sejak hari itu aku tak pernah lagi menyetir ambulans malam-malam. Aku pindah ke bagian logistik. Dan meskipun orang-orang di rumah sakit tak ada yang mengerti alasanku,
Aku tahu aku tak akan pernah bisa menjelaskan. Karena malam itu, aku telah menjadi pengantar terakhir bagi mereka yang tak seharusnya terbangun. Dan hingga hari ini, aku masih sering mendengar suara sirin. Jauh di kejauhan, meski tidak ada ambulans lewat. Mungkin mereka belum benar-benar pergi, atau mungkin mereka hanya tertidur lagi, menunggu sampai ada orang bodoh lain yang menyalakan sirin di desa Waringin.